Kulitnya itu adalah syariatnya. Nah, ketika mengupasnya itu disebut dengan tarekatnya. Dan ketika memakannya, merasakannya itu disebut dengan hakikatnya. Ketika sudah memegang, sudah mengupas, sudah memakan dan merasakan, yakin. Nah, keyakinan hakul yakin, ainul yakin itulah yang disebut dengan makrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam kebajikan, salam rahayu, salam jagung dumadi buat para subscriber, juga buat para pecinta ngaji rasa 99 dimana berada. Semoga kalian semua selalu diberi rahmat, diberi hidayah, diberi rezeki, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menjadikan kekurangan suatu apapun. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Tri. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video tentang Gus Samsudin, di mana Gus Samsudin kedatangan tamu dan ingin menjelaskan. Mampir ya. Di mana Gus Samsudin kedatangan tamu dan tamu itu ingin atau meminta penjelasan tentang ilmu rasa atau ilmu hakikat. Jadi ini sangat menarik sekali untuk kita simak. Karena itu tonton video ini, jangan di skip ya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang rasa itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Kalau orang tidak pernah mengamalkan, maka dia tidak akan bisa merasakan. Sekarang contoh, kalau saya minum kopi, saya nggak pernah minum kopi. Saya menyampaikan kalau kopi ini nikmat, mantap. Kira-kira jenengan percaya apa enggak? Sedangkan jenengan nggak pernah minum kopi. Jadi ini berbicara tentang hakikat, tentang rasa, itu hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Kalau nggak pernah mengamalkan, nggak akan bisa merasakan. Menurut pendapat saya pribadi, apa yang disampaikan Gus Samsudin memang benar adanya. Memang begitulah ilmu hakikat. Memang semua harus dijalani, dilakukan kalau ingin merasakan isinya hakikat, karena hakikat adalah rasa. Jadi intinya kalau ingin kenal makrifat, kenal diri, tidak cukup hanya dengan teori. Kalau dalam pesantren saya begini, Kang, mohon maaf ini Pak RT ini. Jadi syariat itu adalah sesuatu hal yang bisa dilihat dengan pandangan mata, dengan dohiriyah lah seperti itu. Kalau semuanya diibaratkan itu, kalau buah-buahan itu kulitnya itu adalah syariatnya. Nah, ketika mengupasnya itu disebut dengan tarekatnya. Dan ketika memakannya, merasakannya itu disebut dengan hakikatnya. Ketika sudah memegang, sudah mengupas, sudah memakan dan merasakan, yakin. Nah, keyakinan hakul yakin, ainul yakin itulah yang disebut dengan makrifat. Jadi kalau jenengan mau kesini mau membuktikan yang babnya tentang siri, itu nggak akan bisa. Karena memang bukan untuk dibuktikan seperti itu. Itu bab tentang rasa. Siapa saya senang? Saya senang sama itu. Jenengan apa ngerti tentang kesenangan saya? Kan nggak bisa. Saya takut. Itu kan sesuatu hal yang berhubungan dengan rasa. Nggak akan bisa orang lain merasakan sesuatu hal yang orang lain rasakan, kecuali orang itu dalam satu keadaan yang sama, kan seperti itu. Melintas kok ngoten niku Gus. Terus kersane kula niku ada mantep. Mengke kersane kula saged nyerahne warga kula sing kalih anti jenengan niku kersane. Gini loh Kang. Iya, nggak kayak gini ya. Jadi gini. Saya tidak pernah memaksakan orang lain untuk percaya dengan apa yang saya percayai. Saya mau dianggap pembohong silahkan, saya dianggap penipu silahkan. Yang penting saya tidak pernah nipu orang. Kalau memang saya nipu, sekarang saja wis. Saya dituduh sudah 9 bulan yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu. Sekarang saya cek di Polsek, di Polda, di Polres. Ada nggak laporan yang katanya saya tipu? Sampai cek aja. Kalau hanya sekedar asumsi, kalau sekedar tuduhan, semua orang bisa menuduh. Tapi buktinya bisa nggak? Kan seperti itu. Saya nggak perlu warganya jenengan itu jenengan minta untuk percaya sama saya, nggak perlu. Percaya itu sama Allah, bukan sama saya. Kalau sama saya syirik namanya. Iya, di pulau ngeten jenengan mungkin pas beri itu terus malah emosi terus kuwi malah kan mboten. Terus kan kula nyuwun tulung jenengan, maksudnya kersane dheweke kula nyawaken ya mentolo. Gini loh, yang saya itu hanya menolong orang yang mau saya tolong gitu ya. Dan saya nggak memaksa apapun karena saya nggak meminta apapun gitu. Ternyata Gus Samsudin tidak pernah memaksakan kehendak untuk orang-orang agar percaya pada beliau dan berobat
kepada beliau guys? Terhadap warganet jenengan yang sakit, kalau mau ya kayak kemana saya ke Kediri, ya kan? Saya ngasih ke ibu siapa itu, ya saya bantu ya bantu aja. Nggak di video kan nggak perlu, di YouTube kan nggak perlu, nggak penting buat saya. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa, itu sebagai media dakwah saya. Kalau memang nggak mau nggak apa-apa, mau dibantu monggo, nggak mau dibantu nggak apa-apa kayak gitu. Karena tujuan kita itu sebagai manusia itu wong urip iku kudu iso nguripi. Jadi wong urip ku mau ora mung sekedar urip tapi ya iso nguripi, bisa bermanfaat untuk orang lain. Wong urip ya kudu urup. Yup, saya setuju sekaligus. Sebenarnya ya dihina, dibully, karena menurut saya lebih baik melakukan kesalahan dalam kebaikan daripada nggak pernah melakukan kebaikan. Salah dalam hal baik itu menurut saya baik, itu salah Allah. Contoh gini aja, ada ibu-ibu anaknya 3, yang 2 di Jakarta, yang 1 di rumah. Yang di rumah ngurusin ibunya tentu banyak salahnya, ngasih makannya salah, ngomongnya salah, bikin kopi salah, tapi salah dalam hal yang baik, ngurusin orang tuanya, daripada yang 2 nggak ngurusin orang tuanya. Ada orang di jalan, semampu saya tolong, walaupun mungkin saya ngangkatnya salah atau apa, lebih baik saya nolong orang. Dan saya tidak membedakan agama, sama saja menurut saya. Gitu loh Pak RT. Jadi nggak perlu kita itu meyakinkan seseorang tentang apa yang kita yakini. Kita menjelaskan, kalau namanya orang nggak suka, ya tetap aja nggak suka. Kalau namanya orang suka, buat telanjang lo nggak seneng. Lewat nggak seneng, buat omong Al-Quran lupa nggak salah, disalah-salah nih, nggak masalah kok. Pembenaran tuh nggak butuh pembenaran. Yang benar itu pasti benar dan pasti ditolong sama Allah, gitu aja. Ya sama lihat saya santai-santai aja, dihina banyak orang ya biasa aja. Karena ketika kita pengen mulia itu harus siap untuk dihina. Saya lihat genteng di atas itu kuat perkasa seperti itu, ya diiles-iles dulu, dijemur, dibakar, akhirnya kuat di atas, mampu untuk menghalangi hujan maupun panas. Pisau itu, pedang itu tajam karena digembleng, dipandai, akhirnya baru bisa bermanfaat, bisa tajam untuk ngisin berambang, bisa untuk masak ikan, ya Kang Labanan ya. Manusia kalau mau mulia ya harus siap untuk dihina. Kesalahan itu bener-bener ilmu Kang Nyoto ini. Terus itu. Kalau cuma disalah-salah orang mah alhamdulillah. Intinya saya kan berani warga tidak apa kontaminasi kalian itu gitu. Enggak apa-apa Kang. Kalau menurut saya itu malah saya senang kok dikatakan. Saya jujur, saya itu suka, saya itu berterima kasih sama pesulap merah, sama orang-orang yang menghina saya itu, saya malah berterima kasih kok. Seenggak-enggaknya apa? Orang yang datang ke sini enggak menganggap saya sakti. Orang yang datang ke sini niatnya silaturahmi. Kalaupun sembuh yang menyembuhkan Allah. Bijak sekali beliau. Jadi kalaupun datang ke sini saya nggak jadi beban, niat ke sini karena memang pengen bersaudara sama saya. Karena saya itu nggak pengen ditakuti, saya itu pengennya disayang. Kalau orang diajeni itu karena ada sesuatu hal yang diaji-ajikan, yang dimulia-muliakan. Kalau kayak gini kan, oh Gus Samsudin tenan, Gus Samsudin seneng guyonan, Gus Samsudin pringis-pringis, aku seneng. Kalau seneng apa adanya enak kok. Disenengin orang apa adanya itu lebih mulia daripada ada apa-apanya. Lah mengko ilang apa-apane rene ngira aku sakti, bakno kok kene aku seneni bojo wedi, malih karo aku ra demen, malah repot aku ta. Aku seneng disenengi apa enak ngene iki kok. Saya sebenarnya berterima kasih sama pesulap merah, sama orang-orang menghina saya itu nggak apa-apa kok. Nggak ada pengaruhnya apa-apa sama saya. Kan gak enak terus ngono. Emosi kan aku kan loh, enggak, kalau gini simpel gini loh Kak, kok repot-repot sama gue gini loh. Lagi sampean ngomong aku nipu, tekono sapa sing tau tak nipu ngene, benak to? Gak simpel. Kasih pengertian dulu wae. Ampun dulu kan. Sini wis, sampean pengen tekan apa, Dang? Repot amat. Enak. Apa? Tak rekam ke? Rekam. Tekan apa? Enak. Apa? Tanganmu tak dene buri. Tanganmu tak buri. Ya apa betul dene buri? Ngerti piro sing tanganku tak begani. Ora roh aku. Ora roh nyapa kalau tak ada. Piye maksudnya piye? Aku ora mudeng bahasamu. Tanganku ki lho. Dijiku. Heeh. Terus maksudmu aku kok nyapa? Dek. Ngene wis, ngene aja enggak apa-apa. Iki ceritane anu, apa? Sampean itu pengen apa ya, tes-tesan lah tentang rasa kayak gitu ya. Tentang rasa. Jadi ini kayak Pak Mas Terlibat kan pernah datang ke sini. Ya pernah ngajak tes-tesan saya kayak gitu. Cuman nggak ditampilkan di YouTube. Sampean pengen kayak gitu, enaknya gini aja. Nanti kalau begitu nanti itu, saya tak ngadep sanai. Aku tak ngadep rono. Oh. Ya. Tak ngadep rono. Kowe ngomong wis tak gelemu. Dang, aku tak
Driji ku ki sing ngadep piro, Bro? Sampean ngerti anu, Mbah? Salat maghrib ya, Mbah? Salat maghrib berapa rakaat, Mbah? 3 rakaat. Dajare arep anu. Iki. Sampean roh anakku nek piro, Mbah? Pertama Siva, keloro Sayyid, ketelu Maimun, kepapat, kelima ya iki anakku iki. 5. Ora yakin ta. Wek saiki mu bro iki. Piro iki? Oh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir ya. Sing terakhir ya. Songo. Wis ah, mumet aku. Aku arep ruqyah. Tapi kok nyempet belum menang. Ngejak dolanan terus ngejak njaluk tulung tenan iki piye maksudmu? Maksudku kok nang aku kan mek mantep nih warga itu yang mulai ra dinan aku dari jaminan ya warga aku pencaman lah. Gak kowe lek urung yakin ngene wae saiki. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang sakti di dunia ini, Kang. Kalau masalah hati dan hati itu bisa bicara. Hati dan hati itu bisa bicara. Saya ini ingatan mawon, Pun. Jenengan Riko, enggak bapaknya aja, kasih ke bapaknya. Sampean tulis sesuatu apa sih buat tulis sampean engko nae. Oh. Iya. Apa jenenge sampean? Jenenge sampean sinten? Nunggu Edi. Pak Edi. Tulis nang kono apa? Mereka apa? Mereka. Ujung kono. Mau mulia bisa nih. Rawat warganya yang ini juga. Enggak sih sebenarnya, Mbah, karena memang apa sih niki namanya orang itu kan pikirannya beda-beda gitu. Kalau orang baik pikirannya baik kan. Lah, kalau orang itu buruk ya pikirannya ya buruk. Jadi apa yang dia pikirkan itu sebenarnya akan menentukan apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan. Wes tulisannya kayak no sapa ya Bapak Iwi, kayak no Bapak Iwi. Kayak no Bapak Iwi. Kayak no Bapak Iwi. Karena Pak Iwi topinan lho. Dilipat. Ya. Wes kayak no Bapak Iwi. Enggak ngerti dilempet. Wes sak. Sampeyan saiki Kok dibukain, Pak? ndak usah dibuka wes. Rene. Maksudnya sampean lek ndonga ning kertasmu ya apa? Nduk kok tak nulis selamat ini apa? Selamat barang ning kertas ya apa? Ya apa maksudnya? Boten Pak tulisannya apa, Pak? Apa? Selamat ini Gusti Allah ini aja nulis ning kertas. Plongo Pak RT. Nulis barang. Nulis. Sembarang nulis. Ini kok ana lah ning ndi ngono, sembarang ngono. Apa ngadep rono wis, aku tak ngadep rono. Ya. Ditutupi ngadep rono. Kowe nyapa? Tuh lipetan. Kowe pengen lunga ning luar negeri ya? Pengen lunga ning Cina we. Tulisanmu apa wi? Tulisan apa, Pak? Tulisan Pak? Cina. Enak bawa korek lah? Bawa korek nggak? Ada bawa korek? Bangun. Kertas sih bangun. Ini. Bangun. Pasti ngantuk sampean. Tulisanmu sebentar lah. Tadi aku tahu tulisanmu ya.
Buang tek toh. Sentek dadi awu. Bukan. Tulisanmu duduk ya. Tulisanmu apa duduk? Sing tabangmu apa duduk? Ya wes. Saya kuat rukiah. Sampean iku gak perlu ngetes. Dites saya ora bakal dadi apa-apa. Ya. Aku yang gue Wil. Saiki aku ngene lho, lah aku rono wargamu iso nrimo apa ora ngono tok. Ya wis ngene wis gampang. Nrimo gak nrimo wargamu wis gak apa-apa, engko kang kelabanan tak ajake engko. Mungkin kalau kondisine gitu. Iya. Wis insyaallah kok dadi jaminane mau. Sampai anak sing macam-macam mengke takane. wis. Sakniki napa? Ya engko bengi lah. Engko bengi tarana. Lah kan ngono tak pamit dene. Iya. Boleh. Saya duluan. Ora peluk sik. Peluk sik. Peluk sik. Peluk sik. Engko tarana insyaallah. Ya. Nggih. Nggih monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih, ruqyah rumiyin nggih. Jadi beliau itu kemarin ada warganya yang namanya Mbah Di. Kemarin ke sini terus sakit gitu, dikira dari sini. Tapi ya enggak apa-apa, namanya orang. Yang penting kuncinya itu yang penting satu. Kita itu jadi seperti huruf alif tanpa wah, tanpa kuyah gitu. Intinya berbuat baik dalam keadaan yang seperti apapun, tetap baik walaupun ada orang yang nggak baik kepada kita. Karena pada hakikatnya ketika jenengan tak kasih gini, ini orang tak kasih. Kalau sampean nggak mau, kira-kira gimana? Sampean mau? Yang baliknya neng aku kita. Jadi kalau kita itu dihina orang, kita itu nggak marah, maka akan kembali kepada yang mengatakan. Tapi kalau kita marah, ya nggak ada hikmahnya, jual beli lunas gitu. Jadi yang penting bagaimana diri kita itu sabar. Dan sabar itu hanya bisa dilakukan ketika kita itu ikhlas. Ikhlas itu hanya bisa dilakukan ketika ada iman. Ngaten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup sampai di sini dulu. Semoga video barusan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin.